Ya, tes 1, 2, 3. Mahasiswa yang ikuti kuliah bagaimana sudah? Udah cukup jelas ya? Ya, kalau begitu, ya, kalau ada masalah teknis, ya, saya lanjut presentasikan lama, ya, dan suaranya terputus-putus tadi. Kemudian gaya dalam teknik sipil. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sesungguhnya pengertian gaya dalam ilmu teknik sipil itu dapat disamakan dengan beban. Jadi beban itu dapat dikatakan sebagai gaya. Jadi coba kita baca dulu penjelasannya ya. Di sini sebuah konstruksi dibuat dengan ukuran-ukuran fisik tertentu haruslah mampu menahan gaya-gaya yang bekerja dan konstruksi tersebut harus kokoh sehingga tidak hancur dan rusak. Konstruksi dikatakan kokoh apabila konstruksi tersebut dalam keadaan stabil. Kestabilan tersebut akan terjadi bila gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi perkiraan 0. Demikian dengan momen-momen yang pada konstruksi tidak dihilangkan atau dengan 0. Jadi nampak ya yang dikatakan dia dari gambar suatu struktur gedung yang saya tampilkan di sebelah kanan itu nampak kolom itu juga berat sendirinya merupakan gaya. Ya, plat lantai, balok lantai, berat sendiri juga merupakan gaya. Kalau ada beban hidup nanti yang menempati bangunan gedung itu juga merupakan gaya. Ya, jadi pengertian di dalam ilmu teknik sipil bahwa gaya itu dapat disamakan dengan beban. Bentar ini pindah slide-nya tambah. Ya. Dapat disamakan dengan beban. Kita lihat lebih mendetail ya. Apakah gaya memiliki arah? Ya. Jawabannya gaya adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah sehingga termasuk besaran vektor. Jadi gaya bukan hanya memiliki arah saja tapi juga memiliki besaran. Yang gedung tadi itu arahnya semuanya arah gravitasi, berarti arah ke bawah. Jadi yang plat lantai tadi, kolom, ya, bebannya mempunyai besarannya adalah bobot dari struktur tadi. Ya, kalau ton yang tom betulang tadi berapa ton berat ke bawah. Dan besaran yang memiliki nilai ya, itu tadi ya, dan arah sehingga termasuk besaran vektor. Sebuah besaran gaya dapat digambarkan dengan sebuah anak panah. Ya. Jadi sebelum kita melihat yang sebelah kiri, ini kita lihat ini ada seseorang duduk di sebuah kursi. Sesungguhnya orang tersebut atau orang ini telah memberikan gaya kepada kursi. Kemudian ada panah ya yang warna merah, anak panah itu bawah itu gaya. Dan panjang ini vektor ini itu disebutnya orang ini kilogram, panjangnya disalahkan dalam 60 kg ya, dan arahnya ke bawah ya. Sama dengan ini yang di sebelah kanan ini menarik benda ya, ini ada tangan manusia menarik benda sehingga nampak ini gayanya ini gayanya arahnya ke kanan ya. Besarnya adalah merupakan berapa berat terhadap
gesekan yang terjadi pada alas daripada benda ini. Ya, itulah besarnya gaya yang diskalakan dalam panjang vektor. Nah, ini di penjelasan gambarnya dikatakan bahwa yang sedang benda ke kanan besar vektor di sebelah kiri yang ujung dari pangkal daripada gaya kita ya, atau besaran gaya. Kemudian ini ada garis putus-putus titik-titik ini, itu yang disebut dengan garis kerja gaya atau line of action. Ya, ini garis kerja gaya. Nah, ini timbul pertanyaan, garis kerja gaya ini berapa panjang? Kalau ada pertanyaan ya, ya berapa panjang? Ya kalau ini bisa panjangnya sampai ke bulan ya sampai ke bulan panjang. Jadi dapat dikatakan bahwa ya line of action itu atau garis kerja gaya adalah suatu garis yang sejajar gaya dan panjangnya jadi panjangnya itu hingga ya jadi seorang suatu gaya yang panjangnya tidak ada. Kemudian kita lihat jenis-jenis gaya pada mekanika teknik. Ya, mekanika teknik, engineering mekanik, dulu mata kuliah analisis struktur disebut mekanika teknik, sering disingkat dengan MEKTEK. Ya, pada zaman saya dulu ya kuliah apa? MEKTEK gitu kan. Nah, sekarang namanya berganti, pernah menjadi mekanika rekayasa, sekarang analisis struktur. Nah, kemudian mungkin dalam konsep yang bersama ya, Nika, ini dalam pengertian gaya dan jenis gaya. Ini bekerja pada suatu ya, bahwa gaya dapat di dalam ilmu teknik sipil dapat dikatakan sebagai beban. Dan gaya merupakan besaran vektor ya atau aksi sebuah benda terhadap benda lain yang umumnya ditentukan oleh titik tangkap kerja. Besar dan arah. Sebuah gaya mempunyai besar dan arah dan titik tangkap tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Makin panjang anak panah, makin besar gayanya. Jadi nampak di sebelah bawah ini ya. Ya, tadi ada di sebelah bawah bahwa itu ada besarnya gaya ya. Nah, kita lihat lagi ini. Di sinilah kita lihat ini ya. Membuat anak panah ini ada titik-titik ya. Di skala kalau menggambarkan sebuah gaya di skala ini inci ya. 1 inci, 2 inci, 3 inci, 4 inci, 5. Ini bukan dalam inci, dalam Newton. Ya, dalam Newton ya. 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, ya 4 Newton, 5 Newton. Jadi force ini adalah 5 Newton, ya. Karena gaya satuan Newton, tadi bukan ya, ini terbaca inci itu jarak ya, tidak ada kaitannya. Ya, tidak ada kaitan dengan gaya. Gaya satuannya adalah Newton atau kilogram atau ton. Ya, panjang anak panah menyatakan nilainya. Ini nilainya. Arah anak panah menyatakan arah kerjanya. Jadi arah kerjanya kalau digambarkan tadi line of action ya apa? Dan ini misalnya di sini ada sebuah gaya Newton bekerja pada sebuah benda 1 cm yang itu kalau digambarkan 1 cm adalah 1 Newton. Gaya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Panjang OF ya, O ke F ya, menyatakan nilai gaya dan arah OF. Dan arah OF menyatakan arah gaya.
tulisan skala gaya dipakai dalam, misalkan 1 cm adalah 1 Newton. Nah, berikut ini gaya ya yang bekerja pada struktur. Kita lihat, kita sudah mulai meningkat nih. Tadi kita cerita hanya masalah gaya, sekarang kita cerita gaya yang bekerja pada struktur ya. Ini nampak balok atau plat, sedangkan sebelah kanan gambar kolom ya. Itu bisa dan saya asumsikan sebagai logam plat. Nah, kemudian ini dikerja. Jadi ada gaya yang bekerja pada suatu struktur. Katakanlah ini elemen struktur balok. Ini bekerja gaya tarik. Gaya tarik, ya. Kemudian yang ini, yang saya tunjuk sekarang, bekerja gaya tekan. Ya, dikompres, ya. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini bekerja gaya dari atas. Sehingga jadi berdutak. Melebih ya. Nah, ada bend ini. Nah, kemudian ini mengalami bending. Kemudian ada dua gaya yang jadi nampak geser. Jadi akibat gaya itu akan alami geser. Ya. Kemudian ini kalau diputar, ini dia diputar ya, kita mutar dari depan ke belakang ini. Nah, ini belakang ke depan. Nah, itu yang disebut dengan torsi. Ya, ada gaya torsi. Jadi gaya itu ketika bekerja pada suatu struktur, ada gaya tarik yang bekerja pada struktur, ada gaya tekan, ada gaya lentur, ya, bending, kemudian ada geser, ya, dan ada gaya torsi. Kita lihat di ini kalau ini ya gerakannya ya kompresannya ini gaya tarik ini bednya ya lateral menyebabkan bed pada kolom, kemudian torsinya ya torsi akan memutar dan yang paling ujung itu adalah shear-nya, gaya gesernya. Nah, berikutnya kita akan lihat ya, kita akan masuk ke tegangan ya. Tegangan itu seperti apa? Ya, tadi kita sudah bahas masalah gaya dan gaya pada suatu berpengaruh terhadap suatu struktur bangunan. Oke, kita mulai dari tegangan. Saya dapat memberikan suatu teori dasar bahwa tegangan itu ada gaya ya. Jadi untuk diingat, tegangan adalah gaya persatuan luas. Jadi suatu benda apabila kita tarik, ini kita tarik ya, kita tarik, dia akan ini potongannya. Ini kalau saya potong seperti ini saya potong, dia akan mengalami tegangan. Nah, ini ada gaya yang kecil-kecil merata di seluruh penampang, ya, seluruh penampang daripada benda. Misalkan kalau benda ini berupa lingkaran di sini dan seluruh penampang ini mengalami gaya rek, ya, dimanapun dipotong dia mengalami gaya tarik ini di penampang yang saya gambarkan. Nah, terus bisa. Ya. Kemudian apabila bekerja gaya tekan, di sini gaya tekan pada suatu benda, maka itu ini kalau dipotong dia akan mengalami hal yang sama. Potongannya tuh dimanapun dia dipotong, dia akan terjadi gaya tekan, ya. Jadi ini kalau kita potong, ya, dari sini. Kalau benda yang ini tadi, nah, potong dimanapun dipotong,
ambil di sini, ya. Ini saya ambil, ya. Oke. Oke, saya ambil langsung aja lah. Ini ada sedikit bermasalah pada komputernya. Nah, jadi gini, ini dimanapun dipotong, itu akan timbul gaya kecil-kecil akan menekan, ya, menekan pada suatu penampang. Jadi dimanapun dipotong, ya. Nah, inilah ya yang kita katakan tegangan. Ini adalah tegangan tekan, sedangkan yang tadi kalau ini kita kembalikan, ya, kita kembalikan di sini, ini adalah tarik. Nah, ini. Nah, ini bermasalah ini. Nah, ini dia. Nah, tegangan tarik. Jadi, berapa besarnya tegangan ini adalah gaya P yang kita berikan dibagi dengan luas penampang A. Nah, kita lihat di sini ada formulanya, ada rumusnya. Yang tegangan kita beri simbol yang sigma tarik, ya. Ini ada sigma tarik F. F mana adalah luasan daripada penampang. Jadi penampang ini kalau benda ini bulat, maka dalam Newton luas dalam sigma T adalah tegangan gaya tarik. Sebaliknya yang di bawah ini gaya tekan, ya. Gaya tekan sigma P di sini. F adalah gaya tekan dan A adalah luas benda yang ditekan. Maka itu timbul tegangan, yaitu sigma P ini adalah tegangan tekan, ya. Ini tegangan tekannya. Ya, kita ya. Melihat saya untuk jadi mudah-mudahan dengan gambar mempermudah, ya, mempermudah bagi mahasiswa untuk memahami apa itu tegangan. Yang saya ambil contoh adalah tegangan tanah. Jadi ini suatu beban P, ya, kita berikan gaya P atau beban P. Tadi dikatakan di dalam teknik sipil, beban dapat disamakan dengan gaya. Kemudian ini ada pondasi telapak, ya, pondasi telapak. Katakan nanti luasnya adalah B kali, ya, B lebarnya L karena 4 panjang ke lebar, ya, B kali L ada luasnya, dan ini tegangan tanah timbul, tegangan tanah naik dari tepi sampai tepi. Ini kalau beban sentris bekerja pada titik beratnya pondasi. Artinya kalau saya memberi suatu garis netral di sini, ini garis netralnya, berarti gaya P itu bekerja pada garis netral. Kemudian kita lihat gambar berikut ini, ya. Meskipun gaya P tadi bekerja pada garis netral, apabila ada momen, ya, ini ada momen, berarti ada suatu jarak sini yang lain. Kalau momen ini P-nya tidak, saya bisa di sini, ya.
saya apa ya. Kalau dia berada di sebelah kanan, maka tegangan tanah ya akan lebih besar yang sebelah kanan ini. Ini dia. Jadi yang momen ini apabila kalau saya hilangkan ini momen ini, jadi P itu dapat diasumsikan dia bergeser. Nah, ini P yang semula di sini, dia bergeser ke sini. Kalau momennya dihilangkan, ya karena bergeser sini, maka tegangan maksimumnya seperti ini. Ya, tegangan tanah maksimumnya. Di mana tegangan tanah itu adalah P per A. Ya, kalau ada momen, ini ada dibagi lagi dengan momen dibagi dengan gaya lawan. Kalau gaya lawannya kita sebut dengan W, maka itu P per A, ya, E per W. Kita kemudian tegangan yang tadi sama, di sini gayanya letak di sini. Kecil-kecil, kalau semakin digeser, ya, ini semakin digeser, GP-nya, ini akan sampai mendekati 0 atau 0, ya. Nanti dia akan menjadi 0 di sini. Kalau digeser terus, ya. Bisa terjadi seperti ini, ya. Seperti ini dia. Nah, ini dia, ya kan? Dan suatu saat kalau masih digeser lagi, ya, dia akan menjadi seperti gambar di bawah ini. Nah, dia memotong di sini dia memotong sini. Nah, ini, nah, ini memotong. Ya. Bukan hanya 0, ini sudah negatif. Ya, sudah negatif. Ini adalah semua ini itu adalah tegangan sampai tegangan itu dia keluar dari 0 yang seperti ini karena akibat gaya tadi bergeser, maka di sini akan timbul tegangan tarik. Ya, itu pengertian tegangan ya. Jadi di sini nampak tegangan tekan batas maksimumnya sampai 0. Kalau P-nya masih digeser, ya, dia akan timbul tegangan tarik di sini. Ya, kalau dalam mendesain suatu pondasi itu tidak diizinkan karena struktur beton betulang itu, struktur beton itu tidak kuat atau lemah terhadap tidak diizinkan jalan keluarnya apa? Jalan telapaknya itu diperbesar, ya, telapak besar sehingga kalau telapak diperbesar yang tadi ini, yang keluar dari ini, ya, yang lebih kecil daripada 0, dia akan kembali ke nolnya atau tidak sampai 0, ya. Nah, ini contoh hitungan tegangan, ya, atau stres, ya. Ini contohnya ada gaya 200 Newton, ya. Ini D-nya 2 cm, berarti 0,02 meter. Itu diameter daripada bendanya, 2 cm. Jari jari 1 meter atau 0,1 meter. Pasnya adalah VR kuadrat, kuadrat dan V-nya R kuadrat, ya. Artinya sigma sama dengan P per A, A-nya sudah dapat tadi, ya. Dihitung A-nya dulu, kemudian F per A 200 per A-nya, jadi hasilnya adalah 63,69 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Jadi satuan tegangan karena gaya persatuan luas itu adalah Newton per meter persegi, ton per meter persegi, kilogram per sentimeter persegi, dan sebagainya. Jadi adalah satuan gaya persatuan luas. Kalau kita di atas ini itu sambung dengan pada benda
antara gaya luas yang menyebabkan bentuk tegangan dibedakan menjadi tiga macam yaitu regangan, mampatan, dan geseran. Kita lanjutkan aja ya. Ini tadi cerita masalah tegangan, kita cerita masalah regangan. Jadi regangan adalah ya rumus dasarnya adalah tambahan panjang atau tambahan pendek. Kalau tekan tentu benda akan menambah pendek ya. Kalau ditarik benda akan menambah panjang yang disebut dengan delta. Jadi kalau satu benda yang X itu delta, kalau tekan dia bertambah panjang dibagi dengan X. Itu disebut dengan regangan. Atau regangan dapat didefinisikan antara pertambahan panjang benda tersebut, panjang benda mula-mula, ya. Selain itu, regangan menjadi tolok ukur seberapa jauh benda tersebut berubah bentuk. Jadi perubahan panjang terhadap panjang semula, perbandingan perubahan panjang terhadap panjang benda semula, itu yang dikatakan regangan. Nah, ini contohnya ya, contoh yang sederhana. Seutas tali mempunyai panjang mula 0 cm, ditarik hingga tali tersebut regangan tersebut. Nah, diketahui X 200 cm atau 2 meter ya. Itu yang regangan. Jadi yang epsilon, kode epsilon ini epsilon ini ya, itu adalah kode regangan. Sedangkan sigma tadi adalah kode atau simbol ya, simbol tegangan. Jadi simbol regangan adalah epsilon tadi ya. Jawab, jadi regangan adalah delta X dibagi X, 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,005 tanpa satuan ya, tanpa satuan ya, 0,005 regangannya, atau boleh dalam bentuk persentase ya silakan, tapi tanpa satuan dan panjang. Nah, ini kita berikan gambaran ya, dalam ilmu teknik sipil itu apa sih pengaruh daripada tegangan dan regangan terhadap ilmu teknik sipil. Jadi saya memberikan gambaran ya, sebelum kita kuliah lebih lanjut, ini di kuliah pendahuluan, artinya saya memberikan suatu ilustrasi, mungkin mahasiswa bisa membayangkan ya. Ini apabila suatu baja beton, kan tahu kan, tulangan beton, ya itu ditarik, itu diuji, ada uji tariknya. Ini diuji, ya. Ini pertama pada tegangan ditambah, ya, tegangan akan tambah. Jadi yang vertikal. Nah, ini pertama, tegangan bertambah. Sampai satu titik ini yang merupakan sampai yield loop. Ya, ketika melewati yield string, penambahan tegangan artinya tidak sebanding lagi. Penambahan tegangan tidak begitu banyak, regangan akan bertambah banyak. Maka itu dia berbentuk kurva, ya. Jadi tadi ini sebanding, setelah melewati yang dikatakan suatu titik, yang dikatakan yield sampai di ini, bahwa setelah sampai ke yield stress, ya, penambahan tegangan
tidak sebanding lagi dengan penambahan regangan. Jadi tegangannya bertambah sedikit, regangannya akan bertambah lebih banyak itu. Kalau melewati titik yield stress ya. Dan kalau sampai ke ini ya, sampai ke titik ini titiknya udah ke titik maksimum. Kalau tarik ini adalah tarik maksimum sampai sini. Jadi sampai ke tegangan tarik maksimum, artinya tegangan tidak ditambah, regangan akan bertambah terus. Ya, sebenarnya ini sudah hampir putus ini, atau bisa dikatakan sudah crack, sudah retak di sini. Jadi nampak di sini ya bahwa tulangannya sudah seperti ini. Jadi ini tidak menambah tegangan, regangan akan bertambah sampai ke runtuh. Di sini runtuh. Putus ya. Ini mulai putus di sini, putus. Ya. Inilah ilustrasi ya bahwa ilmu tegangan-regangan ini sangat perlu atau sangat penting dalam ilmu teknik sipil. Ini juga sama ya. Tadi hanya melengkapi saja dari yang tadi. Ini yang sampai yield strength tadi ya. Ini masih linear, terus ya sampai ke tensile strength, tegangan tarik maksimum. Ya, ini masih dikatakan uniform trend ya. Ini masih uniform ya. Kalau sampai ke sini ya, ini sudah naik ya. Jadi dari gambarnya ya, ini sudah naiknya nih. Ini sudah ada apa? Mengecil ya, pendampangan sudah mengecil. Sampai ke ujung ini putus. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, ini juga demikian ya. Nah, ini ilustrasinya jadi nampak di sini. Ini yang linear, kemudian ini yang sudah lewati titik yield strength tadi ya. Kemudian ini naikin lagi. Sampai ini putus. Jadi ya, menunggu slide ini agak lambat keluarnya. Jadi walaupun dengan terputus-putus kita banyak ada gangguan sinyal dan lain-lain hari ini, akhirnya saya dapat menyelesaikan persentase ya hari ini. Alhamdulillah ya kita dapat selesaikan. Terus dari akhir kuliah minta ke bawah yaitu PR ya, PR. Jadi PR-nya adalah contoh tegangan dalam ilmu teknik sipil. Jelaskan korelasinya dengan kuliah kita hari ini. Jadi minimal kita minta 5 halaman, ya dikumpul paling lambat sebelum kuliah berikutnya. Jadi 5 halaman itu tidak berupa kalimat semua. Ya bolehlah diambil diambil foto-foto yang berkaitan dengan tegangan, gaya, regangan. Jadi jika yang dikumpul ya, belum pada dan di satu kata-kata motivasi ya, kata-kata motivasinya di sini bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan mengubah dunia ya, kata Nelson Mandela. Jadi pendidikan adalah senjata yang paling ampuh. Maka itu ini motivasi buat kita bersama ya. Kita akan terus melakukan pendidikan ini dengan baik. Ya, demikian presentasi saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa saya minta semangat, jawab salam pun tak semangat ya. Semangatnya. Oke, season kedua saya kembalikan ke Bu Anissa ya untuk adakan season tanya jawab. Silakan Bu Anissa. Baiklah, terima kasih kepada Pak Roni atau untuk sesi jawab. Untuk mahasiswa ada yang bertanya, apa tentang materi atau Arya Bagus, ada pertanyaan? Arya Bagus masih ada. Ya, silakan mahasiswa kita ada waktu ya. Plus 40. Iya. Ya, silakan mahasiswa. Muhammad Abdul Fajar, apakah ada pertanyaan? Muhammad Abdul Fajar. Seperti perlu saya ingatkan, seperti biasanya mahasiswa yang bertanya itu akan dicatat nomor MPM-nya nanti ya sama Bu Anissa. Itu nanti bahan nilai. Ya, silakan. Muhammad Pak Presiden, apakah ada pertanyaan? Mikrofonnya Muhammad Presiden, apakah ada Muhammad Ilham, apakah ada pertanyaan? Ilham. Tidak. Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Jadi maksud season tanya jawab ini apabila saya sampaikan sedikit dulu. Apabila dalam kuliah saya tadi ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Manfaatkan kesempatan ini bukan di saat ujian bertanya. Ya, silakan. Tadi siapa? Muhammad Rafi. Abdul Fajar. Silakan. Pak, kalau untuk sesi Pak, kalau Pak itu tugasnya untuk menahan pelajaran bukan Pak. Jadi kalau besi itu putus Pak, gimana tuh Pak? Ya, oke, ya. Langsung saya jawab aja. Artinya ini, walaupun ini pertanyaannya tidak langsung ya, ada kaitan dengan gaya, tegangan, dan rekanan. Kenapa bisa putus ya? Jadi besi itu kalau di dalam suatu struktur itu ada besi. Contohnya belum ada longitudinal di tulang panjang atau sering disebut tulangan pokok. Itu diperhitungkan terhadap bending moment yang bekerja. Jadi bidang bending momennya bekerja, itulah diperhitungkan tulangan pokoknya. Kemudian baik balok maupun kolom ada tulangan transversal, yaitu tulangan geser. Fungsinya ada trigger. Jangan ditanya tulangan putus
putus bro, sudah ambruk. Mungkin kalau ditanya terubah, mengapa bisa putus kan? Jadi kalau tambah lagi ambruk. Mengapa dia putus ya? Kalau seandainya momen yang bekerja atau geser yang bekerja lebih besar daripada jumlah tulangan yang diperlukan. Jadi luas yang diperlukan tidak bisa memikul gaya geser atau bending moment yang ada. Tetapi ya sebelum putus kan beton tuh mesti crack dulu ya. Kalau beton tidak terdegangan tentu nanti ini saya mengkaitkannya dengan ini tegangan dan regangan. Maka itu ya tegangan sangat dibutuhkan dalam ya. Ini tuh jawabannya Muhammad Abdul Fajar. Ya. Ya, cukup jelas kan? Untuk Muhammad Abdul Fajar, nanti tolong dikirimkan nama dan NIM-nya ke WA saya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain dari rekan-rekan? Enggak ada, Bu. Tugasnya sudah paham belum? Malu bertanya sesat jalan. Malu bertanya nggak dapat ujian nanti. Silakan tanya masalah PR boleh juga. Mau bertanya tentang tugas tuh, Bu. Tugasnya buat membahas itu PPT, Bu. Yang 5 halaman tuh. Bisa dijawab sama Pak Roni, kepada Pak Roni, silakan. Saya kira PR itu bebas ya. Bagaimana cara penyajiannya? Ya, sajikanlah semenarik mungkin supaya nilainya tinggi. Tapi bukan hanya penyajian saja, konten juga. Ya. Menarik, isinya juga menarik. Terus sajikan dulu. Ya. Untuk itu diketik atau ditulis tangan, Pak? Bebas. Bebas tadi. Bebas. Tentu gambar-gambarnya mungkin kalau perlu copy paste dari Google ya di copy paste juga boleh ya. Tulisan tangan itu sangat bagus ya. Cuma yang bisa dibaca. Jadi itu pengalaman kami mengkoreksi Uyan itu banyak yang tulisan tangan yang tak bisa dibaca. Hanya kami yang pusing nih mengkoreksi. Ya. Karena ada tulisannya sangat cantik sampai nggak bisa dibaca. Ya. Kalau tulisannya bisa dibaca bagus, lebih bagus pada ya diketik itu namanya aja diketik itu banyak copy paste aja. Ya. Kalau tulis ulang kan artinya setidaknya membaca kembali, menulis kembali, tentu lebih paham. Ya. Tujuan PR ini adalah untuk mahasiswa apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, kita videonya apa? Nanti videonya kan ya bisa kita rangkum dengan pun tadi kita akan kirimkan kirimkan mahasiswa bisa tonton kembali ya untuk membantu membuat
PR-PR-nya dan bisa memahami apa daripada isi kuliah kita hari ini. Ya, itu dia ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Mungkin ada tambahan Bu Anissa, itu yang kalau kuliah jangan memakai kaos. Nah, ini kita rekam ya, kita rekam ya. Terus itu saya akan masuk di akun YouTube saya ya. Dan sebenarnya bukan hanya untuk Anda yang ambil mata kuliah, untuk yang lain-lainnya juga ya. Ya, yang mau ambil mata kuliah ini. Jadi ini artinya diskusi semacam ini atau presentasi semacam ini kita bagi-bagilah, kita sharing ya. Kita sharingkan aja, mana tahu bermanfaat buat orang banyak gitu. Apa masih ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Bu Anissa, kalau nggak ada lagi boleh tutup lah kalau memang nggak ada lagi. Ini pun kayaknya ada gangguan sinyal juga ini, ya. Ya, Pak. Sekian dari untuk kali ini. Untuk tugasnya nanti dikirim di classroom dan di posting. Terakhir itu sehari sebelum kuliah, berarti hari Kamis. Untuk tugas jangan sama semuanya. Maksudnya sama itu letaknya sama, gambarnya sama, jangan sama. Sekian dari saya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.